Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kakak. Nah, kali ini kakak akan ngejelasin materi tentang konsep listrik statis. Oke, apa aja yang bakal kita pelajarin pada materi kali ini? Yang pertama, itu kita akan belajar tentang muatan listrik. Yang kedua, kita akan belajar mengenai hukum Coulomb. Lalu berikutnya, kita akan belajar materi medan listrik, dan di subbab terakhir, kita akan mempelajari beda potensial dan energi listrik. Oke, subbab pertama yaitu muatan listrik. Nah, listrik itu kan identik dengan yang namanya arus atau strum. Makanya di sini kakak ilustrasikan dengan gambar orang yang tersetrum. Nah, di dalam listrik ini kita akan mengenal 3 jenis benda berdasarkan muatannya. Yang pertama ada benda positif. Nah, benda dikatakan positif kalau memiliki proton lebih banyak dibandingkan elektron. Sementara benda negatif itu memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan proton. Sementara benda netral memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini yang pertama, kita akan ngebahas muatan yang jenisnya sama akan saling tolak-menolak. Contohnya, ada muatan positif, ini muatan positif, didekatkan dengan muatan positif, maka arah panahnya akan saling berlawanan. Sama juga negatif, didekatkan dengan muatan negatif. Karena sama-sama negatif, panahnya akan berlawanan, yang artinya saling tolak-tolak. Sementara pada kondisi 2, jika muatannya beda jenis, maka akan saling tarik-menarik. Contohnya di sini, muatan yang positif didekatkan dengan muatan negatif. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang deret ribolistik. Nah, di sini kita akan mempelajari muatan bahan. Jika kaca didekatkan dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif, sementara sutra bermuatan negatif. Prosesnya, elektron dari kaca pindah ke kain sutra, sehingga kaca ini akan kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, kaca menjadi bermuatan positif. Sementara sutra karena menerima elektron dari kaca, maka dia akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Berikutnya ada mistar plastik didekatkan dengan kain wol. Hasilnya, mistar plastik akan bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik, sehingga mistar plastik akan kelebihan elektron. Sementara kain wol bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena kain wol melepas elektron ke mistar. Jika sisir didekatkan dengan rambut, hasilnya sisir akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron dari rambut berpindah ke sisir, sehingga sisir akan kelebihan elektron.
Sementara rambut bermuatan positif. Kenapa? Karena rambut melepaskan elektron ke arah sisir. Lalu, mistar plastik yang didekatkan dengan rambut. Hasilnya, mistar plastik akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron dari rambut berpindah ke mistar plastik, sehingga mistar plastik akan kelebihan elektron. Sementara rambut, karena dia melepas elektron, otomatis dia kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, dia akan menjadi bermuatan. Oke, berikutnya, balon digosokkan dengan kain wol. Hasilnya, balon akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena balon itu menerima elektron dari kain wol. Karena dia menerima elektron, otomatis balon akan kelebihan elektron, sehingga balon bermuatan negatif. Sementara kain wol, dia akan melepaskan elektron ke balon. Otomatis karena dia melepas, dia akan kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, maka kain wol bermuatan positif. Lalu ebonit digosokkan dengan kain wol, maka ebonit akan bermuatan negatif karena ebonit menerima elektron dari kain wol, sehingga ebonit akan kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, makanya ebonit bermuatan negatif. Sementara kain wol, karena dia melepaskan elektronnya ke ebonit, maka kain wol akan kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, maka kain wol bermuatan positif. Oke, subah berikutnya yaitu hukum Coulomb. Nah, rumus dari hukum Coulomb ini bisa disingkat menjadi kakiku, robek. Oke, perhatikan yang ada garis bawahnya, K. Yang digaris bawahin adalah huruf K-nya. Berarti kita masukin ke rumus ini, F sama dengan K. Terus ada Q. Nah, ini Q, terus Q. Ini mewakili Q, robek, berarti huruf R. R, robek, berarti R lagi, maka R kuadrat. Jadi, kakiku robek ini, kalau ditulis dalam bentuk persamaan, menjadi F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Gimana kalau kita mau nyari Q1-nya, Kak? Kalau nyari Q1, rumusnya akan menjadi F dikali R kuadrat per K dikali Q2. Nyari Q2 hampir sama, hanya ganti Q2 ini menjadi Q1. Kalau mencari R, itu rumusnya menjadi akar dari K dikali Q1 dikali Q2 per F. Dengan F itu gaya Coulomb, satuannya Newton, K itu konstanta, satuannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Dan Q1 muatan benda 1 satuannya Coulomb, Q2 muatan benda 2 satuannya Coulomb, dan R itu jarak antara kedua muatan dengan satuan M atau meter. Oke. Subah berikutnya tentang medan listrik. Oke,
Perhatikan rumus-rumus yang ada di sini. Yang pertama, E sama dengan F per Q0 atau sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kalau nyari R, rumusnya berubah menjadi akar kuadrat dari kaki per E. Kalau nyari Q, rumusnya menjadi E dikali R kuadrat per K. Sementara kalau mau nyari Q0, rumusnya menjadi F per E. Dan kalau nyari F, rumusnya menjadi E dikali Q0. Nah, F ini sama gaya Coulomb, tapi di sini ada E. E itu kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Nah, K ini konstanta. Konstanta ini masih sama, satuannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Q itu muatan benda. Kalau Q0 itu muatan yang diuji. Satuannya sama-sama Coulomb. R itu jarak antar muatan. Satuannya meter. Oke, perhatikan 3 gambar di sini. Ini ada muatan positif didekatkan dengan muatan negatif. Maka medan listriknya positif itu kan dia keluar menuju negatif. Negatif itu masuk. Kalau negatif didekatkan dengan negatif, negatifnya sama-sama masuk. Jadi mereka tidak akan saling ketemu. Sama dengan positif nih. Kalau didekatkan sejenisnya, maka dua-duanya sama-sama keluar. Tidak ada yang masuk atau menerima. Nah, medan listrik itu sendiri adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Nah, sifat kelistrikan benda itu biasanya ditunjukkan dengan adanya garis-garis gaya. Arah garis gaya itu menunjukkan jenis muatan. Kalau arahnya keluar positif, kalau arahnya masuk. Oke, materi berikutnya, beda potensial dan energi listrik. Nah, saat terjadi petir, muatan itu pindah dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Muatan itu bisa pindah karena adanya beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik itu dilambangkan dengan huruf V, satuannya volt. W itu melambangkan energi listrik, satuannya joule. Q itu muatan benda, satuannya Coulomb. Kalau kita mau mencari Q, rumusnya W per V. Kalau Oke, berikutnya adalah elektroskop. Elektroskop ini adalah alat yang digunakan untuk menguji muatan suatu benda. Jadi kalau ada benda yang tidak bermuatan atau netral didekatkan ke elektroskop, maka posisi elektroskop ini kakinya akan kuncup. Oke. Sementara kalau benda negatif didekatkan ke elektroskop, maka kepala elektroskop akan bermuatan positif. Sementara muatan negatif dari benda akan turun ke bawah menuju kaki elektroskop, sehingga kaki elektroskop akan bermuatan negatif. Karena sama-sama negatif, maka akan tolak-menolak, sehingga kaki elektroskop akan terbuka lebar. Begitu juga jika benda bermuatan positif didekatkan ke elektroskop, maka kepala elektroskop akan bermuatan negatif, sementara kakinya akan bermuatan positif.
Sekarang kita akan membahas penyelesaian soal. Contoh yang pertama. Nih si Diana melakukan percobaan listrik dengan menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol, lalu batang kaca dengan kain sutra. Hasil percobaan Diana adalah penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari kain wol. Batang kaca yang digosok dengan kain sutra maka akan bermuatan positif karena melepas elektron ke kain sutra. Oke, berikutnya yang nomor 2, perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar. Jika M bermuatan positif, muatan K, L, dan N berturut-turut adalah, dari gambar dapat kita ketahui jika KL, ini gambar KL, sama MN, ini gambar MN, itu saling tolak-menolak. Artinya, muatannya sejenis. Sementara gambar yang ML dan NK itu tarik-menarik. Nah, ML itu kan tarik-menarik. Karena M-nya udah diketahui muatannya positif, kalau tarik-menarik M positif, L pasti negatif. MN tolak-menolak. Berarti kalau M-nya positif, N juga positif. NK tarik-menarik. Di sini kita udah tahu N itu positif. Berarti karena tarik-menarik, N positif, K-nya negatif. KL tolak-menolak. Nah, K-nya kita udah tahu nih. K negatif. Berarti kalau K-nya negatif, L-nya negatif. Atau bisa dari sini nih, karena kita udah dapat L negatif, otomatis K juga akan negatif. Jadi, muatan K, L, dan N berturut-turut adalah negatif. Negatif. Oke, contoh nomor 3, muatan yang berbeda jenis terpisah pada jarak 10 cm dan mengalami gaya tarik sebesar 16 Newton. Kalau salah satu muatan diperbesar 2 kali semula dan jarak diperkecil jadi 5 cm, besar gaya tarik menariknya menjadi. Nah, dari soal kita bisa ketahuin kalau jarak atau R-nya 10 cm. Terus gaya tariknya 16 Newton. Berarti F sama dengan 16 Newton. Nah, terus di sini ada kata muatan diperbesar 2 kali semula. Anggap aja yang diperbesar itu muatan 1. Berarti Q1 aksen atau Q1 yang udah diubah itu 2 kali Q1 mula. Jarak kedua muatan diperkecil. Berarti kan awalnya ada jarak awal. Terus sekarang jarak setelah diubah R aksen. Jadi 5 cm. Yang ditanya adalah gaya tarik setelah diubah atau F aksen. Nah, kita lihat di video berikut. Nah, kita pakai rumus karena nyari F. F itu rumusnya kat
Q per R kuadrat. Kakiku robek-robek. Karena nyari F aksen, berarti tadi di atas itu F semula per F aksen. Q1 aksen, Q2 per R aksen kuadrat. Kenapa Q2-nya nggak aksen, Kak? Karena Q2 nggak diubah. Dan K itu konstanta, jadi selalu tetap. Karena tetap, K dan Q2 bisa kita coret, sehingga persamaannya menjadi Q1 per R kuadrat per Q1 aksen per R aksen kuadrat. Nah, ini kalau dibalik sama aja persamaannya menjadi Q1 dikali R aksen kuadrat per Q1 aksen dikali R kuadrat. Nah, kita masukin F-nya tadi 16 Newton. Kita masukin ke sini. Per F aksen sama dengan Q1 dikali R aksennya berapa nih? 5 kuadrat per Q1 aksennya kita masukin nih 2 Q1 dikali R semulanya 10 kuadrat. Ini sesama Q1 bisa dicoret. Jadi 25 per 100 kali 2, 200. Nah, sekarang kita kali silang untuk dapetin F aksen. Jadi 16 dikali 200 per 25. Oke, contoh nomor 4. Dua benda bermuatan A dan B masing-masing 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, hitung jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B. Nah, dari soal diketahui muatan A atau QA sama dengan 8 mikrokolom. Mikro itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti kalau 8 mikrokolom sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan B atau QB sama dengan 6 mikrokolom. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Gayanya atau F sebesar 270 Newton. Konstanta atau K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya jarak atau R dengan kuat medan atau E. Oke, untuk menjawabnya, kita saksikan pembahasan berikut. Oke, yang pertama adalah mencari jarak atau R. R itu rumusnya akar dari konstanta dikali kuadrat muatan per F. Karena di sini muatannya berbeda, berarti kita simbolkan dengan QA dan QB. Kita masukkan angkanya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, muatan A-nya 8 kali 10 pangkat min 6, muatan B-nya 6 kali 10 pangkat min 6,
bagi F-nya 270. Jangan lupa tarik akar. dibagi 9 hasilnya 30. Nah, ingat, karena itu ada 10, 10, 10 pangkat, pangkat dikaliin itu sama aja kayak ditambah. Bilangan pokoknya 8 dikali 6. Yang bilangan berpangkatnya 10. 9 ditambah min 6 tambah min 6. Bagi 30. Ya, tadi ada angka 6 per 30. Berarti 6-nya akan habis, 30 bagi 6 berarti di bawahnya 5. Sementara 10-nya 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, min 3. Oke, jadi 8 kali 10 pangkat min 3 bagi 5. Ini sama aja kayak 80 kali 10 pangkat min 4 per 5. 80 bagi 5, 16 kali 10 pangkat 4 akar dari 16 sama dengan 4. Akar dari 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2 meter atau 4 cm. Ya, berikutnya kita cari E. E itu karena ditanyanya E yang dirasakan motor uji A, berarti kita pakai rumus E per QA. F-nya 270 per QA-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya sebesar 375 dikali 10 pangkat 7. Karena negatif 6 itu naik ke atas jadi positif 6. Oke, contoh berikutnya yang nomor 5. Muatan A bernilai 10 mikrokolom berada sejauh 0,3 meter dari muatan B yang mempunyai nilai 3 mikrokolom. Gaya yang dialami muatan B karena muatan A adalah, dari soal ini kita dapat ketahui kalau muatan A-nya atau QA sebesar 10 mikrokolom, sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya atau R itu 0,3 meter, sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Muatan B atau QB itu 3 mikrokolom atau 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanya adalah F. Untuk menjawabnya, saksikan pembahasan berikut. Karena kita nyari F, rumusnya itu adalah K, Q, Q, Rho B, Rho B. K itu udah pasti 9 kali 10 pangkat 9. Jadi walaupun nggak diketahui, kalian harus udah tahu kalau K itu 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 10 kali 10 pangkat 6. QB-nya 3 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi R-nya 3 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. 9
kali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per yang tadi R dikuadratin hasilnya 9 kali 10 pangkat min 2. Oke, yang 9 bisa kita coret. Oke, berarti sisanya 10 dikali 3. Yang pangkatnya 10 pangkat 9 kurangin 6 dikurangin negatif 2 yang di bawah. 10 kali 3 itu 30 dikali 10. 9 kurangin 6, 3 kurangin 6, 3, min 3 ditambah 2, min 1. 30 dikali 10 min 1 sama dengan 3 Newton. Yang berikutnya, contoh soal nomor 6, dua muatan titik terpisah pada jarak 2 meter, saling tolak-menolak dengan gaya 16 Newton. Jika jarak kedua muatan diubah jadi 2 kali semula, besar gaya tolak-menolak menjadi, dari soal diketahui R sama dengan 2 meter, F-nya 16 Newton. R setelah diubah atau R aksen sama dengan 2 kali semula, berarti 2R. Karena R-nya 2 meter, berarti 2 kali 2, sama dengan 4 meter. Yang ditanya, F setelah diubah atau F aksen. Untuk jawabannya, kita saksikan pembahasan berikut. Oke, ini pakai rumus perbandingan, di mana F itu rumusnya kakiku robek-robek F aksen juga kakiku robek-robek, yang berbeda hanya R-nya. Perhatikan, yang di atas R kuadrat, yang di bawah R aksen kuadrat. Masukkan nilai F16 per F aksen sama dengan, kita coret semua yang sama. Berarti tersisa 1 per L kuadrat per 1 per R aksen kuadrat. 16 per F aksen sama dengan R aksen kuadrat per R kuadrat. 16 per F aksen sama dengan, kita masukin R aksennya 4 kuadrat per R-nya 2 kuadrat. 16 per F aksen sama dengan 16 per 4. Mau nyari F aksen berarti 16 dikali 4 bagi 16. Coret yang sama, berarti hasilnya 4 Newton. Okay guys, thanks for watching this video and stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.